Kali ini kita coba bahas salah satu senjata pertahanan yang terdapat pada KRI RE Marta Dinata. Kami nggak akan bahas kapalnya sih, karena tentunya teman-teman penggemar konten pertahanan pasti udah pada hatam dengan kemampuan kapal flagshipnya TNI Angkatan Laut kita ini, bre. Yuk kita gelar tikar. Nah, ini adalah Oerlikon Millennium ILDS atau Inner Layer Defense System. Seperti saudaranya yang digunakan oleh Kopasgat itu Oerlikon Sky Shield. Oerlikon Millennium ini juga mengandalkan cannon Oerlikon Contravest yang berkaliber 35 mm dengan mekanisme gas dan berpendingin air. Cannon ini diklaim mampu melibas sasaran berupa helikopter, jet tempur yang terbang rendah, sampai dengan merontokkan rudal jelajah yang masuk di dalam jangkauannya. Oerlikon Millennium yang dipasang di kapal perang ini mempunyai 3 peran utama. Yang pertama digunakan saat pendarat amfibi. Senjata ini dapat diarahkan ke pantai lawan untuk menekan pertahanan lawan di pantai dan memberikan perlindungan bagi pasukan amfibi yang akan mendarat ke pantai musuh. Terus yang kedua untuk mengatasi ancaman dan penegakan hukum di teritorial. Sedangkan yang ketiga untuk mengatasi ancaman dari udara dan artileri musuh bahkan pada saat kapal masih sandar di dermaga. Senjata ini buatan Rheinmetall, bre. Namanya keren juga ya, Rheinmetall. Gimana gitu kesannya. Rheinmetall selaku produsen dari Oerlikon Millennium ini menjamin kalau amunisi 35 mili yang melesat dari larasnya itu mampu menghantam sasaran kecil yang bergerak cepat. Ini karena Millennium dibekali dengan sistem stabilisasi canggih pada dudukan cannonnya dan komputer balistik yang mampu mengompensasi kemiringan, guncangan, arah kapal, kecepatan angin, dan lain-lain. Semuanya dapat dikalkulasi dengan baik meskipun kondisi kapal tuh sedang ajrut-ajrutan karena ombak. Sekarang ini rancangan kapal perang modern banyak menggunakan sistem modular. Nah, hal ini justru memudahkan Rheinmetall untuk mencangkokkan senjata ini ke kapal perang karena mereka merancang dudukan cannon sesimpel mungkin. Untuk mengakomodir kebutuhan galangan kapal, Rheinmetall menyediakan 2 opsi dudukan. Hebatnya kedua dudukan ini tidak membutuhkan penanaman sistem di bawah dek yang masif. Gak perlu bongkar-bongkar dek kapal kayak gitulah kira-kira, bre. Dan hampir seluruh sistem dapat diakomodir dalam rumah cannon, di mana hanya dibutuhkan lubang akses untuk kabel dan sinyal aja. Opsi dudukan pertamanya adalah standar gun mounting. Sistem Millennium dipasang pada dek dengan cincin dudukan standar. Kemudian opsi dudukan kedua adalah ISO mount, di mana Millennium tidak langsung ditempelkan di dek, tetapi ke sistem dudukan ISO berbentuk kontainer. Terus ISO mount ini gampang dilepas sama dipasang, sehingga memudahkan dalam perawatannya. Kontainer isomount juga dapat menyimpan amunisi tambahan, dapat juga difungsikan sebagai kotak peralatan, keren untuk perawatan serta baterai cadangan. Terus Millennium Gun ini juga dirancang dan disiapkan biar bisa dioperasikan gak usah pakai awak. Awak hanya untuk backup aja kalau dibutuhkan. Peranan awak itu hanya untuk proses reload cartridge amunisinya. Jadi sambil ngopi-ngopi bisa liatin nih cannon nembakin musuh gitu. Terus yang ngendalin tembakannya siapa, Min? Dikendalikan secara terpadu, bre. Namanya command post. Itu ruangan yang jadi pusat kendali tembakan, dilengkapi dengan layar yang menampilkan sasaran, data vektor, kecepatan, radar, dan lain-lain. Sebanyak lah. Terus operatornya pakai joystick yang terkoneksi ke cannon. Ya kayak kalian lah kalau lagi main PS gitu deh. Kurang lebihnya ya. Millennium ini sistem yang sangat fleksibel, bre, karena kompatibel dengan sistem sensor, radar pencari, radar penjejak besutannya NATO. Kalau kapalnya mogok atau rusak gimana, Min? Masih bisa fungsi gak? Tentu masih bisa, bre, karena Millennium Gun ini juga dilengkapi dengan baterai isi ulang. Jadi kalau kapal kehilangan tenaga, baterai cadangan masih bisa menopang untuk mengoperasikan cannon ini. Oh, ada power banknya ternyata. Konsep yang diusung oleh Millennium ini lebih efisien jika dibandingkan dengan Falang. Terus senjata yang kesohor dengan suaranya yang berut gitu, bre. Itu dikarenakan Millennium Gun yang dapat melontarkan 1000 proyektil dalam 1 menit ini mengadopsi sistem revolver 4 kamar. Peluru yang dipasok sabuk memasuki salah satu lubang peluru dari revolver untuk kemudian ditembakkan dari revolver yang terus berputar, menghasilkan kecepatan tembak yang cukup tinggi tanpa perlu menghambur-hamburkan peluru, seperti cannon multilaras dengan konsep Gatling pada Falang.
1000 proyektil per menit itu dapat melesat dengan kecepatan 1440 meter per detik dan jangkauan efektifnya adalah 4 km. Ini sangat mumpuni nih untuk pertahanan jarak dekat. Artinya dalam rentang jarak 4 km itu, kemungkinan objek yang dicegat sudah hancur ketika menyisakan jarak 1 km dari kapal jika objek tersebut mengarah ke kapal, bre. Nah, hal ini karena amunisi AHEAD atau Advanced High Energy and Destruction 35 mm yang diracik oleh Rheinmetall itu merupakan peluru dari tipe air blasting atau peluru yang bisa pecah di udara. Peluru ini punya dua varian, yaitu ADV atau Air Defense varian dan EFV untuk menghadapi kendaraan tempur. Khusus untuk peluru ADV, tiap ujung proyektilnya tersimpan 152 sub proyektil berbahan tungsten yang setiap pelet memiliki bobot 3,3 gram. Bila yang dihadapi sasaran seperti rudal, digunakan peluru AHEAD konvensional dengan 31 sub proyektil yang masing-masing terdiri dari susunan 11 pelet dengan bobot 1,5 gram. Nah, saat tungsten dipanaskan oleh ledakan, maka dengan mudah menembus bodi aluminium pesawat tempur, helikopter, dan rudal. Waktu proyektil AHEAD pecah di udara, pelet pecahannya akan menyebar dan membentuk pola kerucut yang akan menangkap rudal dalam jangkauan sebarannya. Kurang lebih miriplah kayak perisai gitu, bre. Dengan proyektil yang pecah pada jarak berdekatan, pelet-pelet membentuk awan metal raksasa yang sanggup menjaring setiap sasaran. Jadi secara teori, Oerlikon Millennium ini mampu mencegat rudal lawan pada jarak 1-3 km. Terus dengan satu magazin yang terdiri dari 252 butir peluru, Cannon ini dirancang mampu menghalau 10 rudal atau pesawat yang melintas dengan kecepatan tinggi. Gimana dengan unit sensornya, Min? Jangan khawatir, bre. Millennium ini menyediakan kemampuan pencarian, akuisisi, penjejakan, penindakan, kekerasan yang sistemik. Maaf, ini salah naskah sih. Ini maksudnya penindakan sasaran, bukan kekerasan. Setelah itu akan dikirimkan ke sistem kendali penembakan untuk memberikan solusi penembakan berdasarkan jumlah parameter data yang dihasilkan oleh unit sensor tersebut. Gitu, bre. Sistem tersebut terdiri atas radar pencari, radar penjejak, sensor elektrooptik untuk menjejak sasaran. Radar pencari berbentuk kotak dan beroperasi pada I-band di frekuensi 8,6 sampai 9,5 GHz, berputar-putar dengan riang gembira pada kecepatan 40 kali per menit dan memiliki mode gelombang penjejak 2 dimensi atau 3 dimensi sesuai dengan kebutuhan. Sistem radar pencari ini dihubungkan dengan modul IFF atau Identification Friend or Foe untuk membedakan teman atau lawan gitu, bro. Jadi nggak bakalan salah tembak karena bisa dibedain dengan jelas siapa teman, siapa lawan, mana teman yang ghosting saat sulit. Maaf. Lanjut, bre. Kemampuan Millennium Gun ini menjejak sasaran dibagi dalam dua radius. Yang pertama 12 km untuk elevasi 5-70 derajat. Atau 20 km untuk sudut elevasi 5-42 derajat. Gelombang radar yang dipancarkan dilengkapi pula dengan mode burst untuk mencegah jamming, plus mode ECCM atau Electronic Countermeasure yang berguna untuk menghadapi situasi perang elektronik. Nah, jadi itulah sedikit informasi tentang Oerlikon Millennium Gun yang terpasang pada KRI RE Marta Dinata. Wajar sih ini kalau senjata ini banyak digunakan di kapal-kapal perang modern. Bisa masuk ke kapal perang manapun lewat jalur prestasi, bre. Jadi gimana menurut kalian, bre?